Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Setiap hari ya, kita ini terkadang selalu marah, emosi nggak terkontrol ya. Kita nggak ngerti, tiba-tiba dengan teman mengeluarkan kata-kata kasar ya. Tiba-tiba dengan atasan ngedumel ya. Jadi jiwa kita ini ya, pikiran kita ini itu terkadang tanpa sadar kita, tanpa kita sadari itu seakan-akan melakukan sesuatu itu ingin tergesa-gesa. Kesabaran kita seakan-akan sudah hilang. Dengan teman bicaranya emosian, dengan keluarga maunya marah-marah aja, dengan pekerjaan maunya cepat selesai tanpa ada satu prosedur yang benar ya. Ya ini yang terkadang terjadi di dalam diri kita. Nah, sifat sabar ini adalah sifat yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, dengan adanya sifat sabar ini, manusia siap menerima kesulitan maupun kesusahan. Itu yang harusnya terjadi pada diri kita, karena kita memiliki sifat sabar. Nah, ketika sifat sabar ini pupus, hilang, terkadang terguras dengan ego ya, dengan keangkuhan, kesombongan ya, maka hilanglah sudah sifat sabar ini. Mati dia di dalam diri kita, tidak timbul sebagai sifat yang sangat natural ada dalam setiap manusia. Bagaimana sifat sabar ini bisa kita pupuk, kita tumbuhkan, dan terus berada dalam diri kita? Nah, mari kita bincangkan. Oke. Untuk memupuk atau meningkatkan atau menimbulkan atau menghadirkan daripada sifat sabar itu, pertama, kita luruskan dulu satu niat perbuatan kita. Niatkan dulu perbuatan kita itu karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah memiliki satu niat, setiap pekerjaan itu, setiap usaha itu, setiap apa yang kita lakukan itu karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sabar itu akan mengikuti. Sabar itu akan tumbuh, akan timbul gitu ya. Nah, jadi menimbulkan sifat sabar atau menumbuhkan sifat sabar yang ada pada manusia, pada kita, pada saya, pada teman-teman, ya kita luruskan dulu niat kita. Kita melakukan pekerjaan ini, pekerjaan A, B, C, dan lain sebagainya, melaksanakan A, B, dan sebagainya, itu niatnya dulu. Luruskan dulu niat kita, bahwa niat kita adalah ibadah karena Tuhan, karena Allah Ta'ala ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang merusak daripada kesabaran kita adalah pikiran. Pikiran ini kadang-kadang tanpa kita sadari ya, karena ada positif dan negatif, baik dan buruk dan lain sebagainya. Ini yang akan timbul setiap daripada apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi ketika pikiran negatif, pikiran-pikiran yang katakan ke kiri gitu ya, tumbuh atau timbul gitu ya, kesabaran itu kadang-kadang hilang. Kesabaran yang kita miliki itu pupus, terhapus gitu ya. Dikarenakan apa? Pikiran-pikiran negatif. Nah, maka untuk menumbuhkan daripada kesabaran kita, memiliki pikiran-pikiran positif ya. Jadi segala sesuatunya itu berpikir positif, jangan suuzon gitu ya. Positif aja kita berpikir. Ya, kalau kita udah berpikir positif, insya Allah sabar itu akan muncul. Insya Allah sabar itu akan hadir. Ya, baik itu ketika kita ya dalam keadaan susah, dalam keadaan katakan terpuruk dari hasil apa yang kita kerjakan, ya kita berpikir positif aja. Ya ini cobaan,
Ya, ini mungkin memang sudah bagian daripada perjalanan hidup kita. Jadi berpikir positif, jadi sabar itu akan tumbuh gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya sering-sering kita melihat ke bawah. Artinya apa? Kita sering kali mengukur diri kita dengan orang lain, itu standarnya itu adalah orang yang lebih tinggi. Si anu itu punya A, si anu itu punya B, si anu itu punya C gitu ya. Kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kita selalu mengukur begitu ya. Jadi ketika kita mengukur atau memberikan satu standar daripada kehidupan kita itu dengan orang lain yang lebih tinggi daripada kita, maka apa yang terjadi? Keegoan, kemudian kesabaran itu udah hilang. Jadi yang tumbuh itu keegoan itu tadi gitu ya. Ego, kemudian merasa seakan-akan kita teraniaya ya. Kita terzolimi, kita terpuruk, dan kita akhirnya menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita mengukurnya selalu melihat ke atas. Nah, coba mulai saat ini kita melihat di sekitar kita ya, orang-orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita, baik itu finansial, pangkat, jabatan, ya, harta, ya. Lihatlah ke bawah, ya. Maka ketika kita melihat ke bawah, ternyata masih lebih banyak lagi orang yang lebih sulit daripada kita. Nah, itu membentuk sifat kesabaran kita semakin kuat, semakin meningkat. Ya, maka akan muncul sifat kesabaran ketika kita mengalami satu ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan. Ya. Nah, maka ketika kita melihat kondisi-kondisi orang yang di bawah kita, maka kita akan lebih tenang. Oke? Nah, selanjutnya apa? Ikhlas. Ikhlas ini terkadang sangat-sangat tipis sama pasrah ya. Nah, ikhlas itu kita melakukan satu perbuatan dulu. Ketika kita sudah melakukan satu perbuatan dan hasilnya tidak memuaskan, bahkan lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Nah, itu kita legowo aja gitu ya. Legowo, menerima. Namun bukan berarti kita tidak melakukan usahanya ya. Nah, ketika ikhlas itu ada pada diri kita, maka tingkat kesabaran kita akan lebih meningkat lagi ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya, setelah itu adalah doa. Nah, maka kita berdoalah kepadanya, berdoalah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala apa-apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, termasuklah kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari, termasuk kita misal bertandang ke teman, bla dan sebagainya, kemudian beraktivitas bekerja dan sebagainya, ya. Kita berdoa bahwa kita bermohon petunjuk gitu. Jadi jangan seakan-akan segala sesuatu itu karena akal kita, ya, karena kemampuan kita, ya. Oke, jadi saya rasa itu aja beberapa hal yang akan membentuk tingkat kesabaran kita lebih tinggi. Oke, saya Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.